Kota baru gunungnya Bamega, Bamega unggah manapur di Salangkara, unggah manapur di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Semalayang iman bidadara, Semalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat berjumpa kakak-kakak peserta KMD yang berbahagia. Bagaimana kabar? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat dan semangat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan bicara mengenai program kegiatan peserta didik Penggalang atau Prodik Penggalang. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Taryono Widodo, tugas sehari-hari di SMP 1 Sabtosari, kemudian tugas tambahan di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Gunung Kidul sebagai andalan orang dewasa. Namun sebelum kita bicara mengenai program kegiatan Penggalang, maka marilah kita lihat kembali buku serahan yang pernah kakak terima beberapa waktu yang lalu. Kita hanya ingin mengingatkan kembali, Prodik ialah bicara tentang totalitas dari apa yang dilakukan peserta didik dalam aktivitas dan bagaimana aktivitas dilaksanakan atau dilakukan dengan metode yang menarik, serta apa aktivitas yang dilaksanakan ini menjadi tujuan. Jadi, Prodik berbicara tentang totalitas keseluruhan, apa aktivitas yang dilakukan peserta didik, bagaimana metode yang digunakan, serta mengapa aktivitas itu dilaksanakan sebagai tujuan. Baik, kakak-kakak peserta KMD yang kami banggakan, bagaimana cara menyusun prodik? Yaitu satu, pembina menyusun macam-macam kegiatan yang diinginkan peserta didik. B, pembina bersama peserta didik menyusun jadwal kegiatan dengan materi yang sudah disepakati bersama. C, pembina meramu kegiatan sebagai melalui PDMPK dan metode atau kode kehormatan kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Lalu sasaran prodik meliputi yaitu sikap moral Pancasila. B, keterampilan manajerial atau kepemimpinan. C, yaitu prodik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ADART. Kemudian prodik hendaknya didukung sarana prasarana yang memadai. Dan yang terakhir, prodik harus bernuansa modern, bermanfaat, dan mengikuti kode koordinat. Itulah mengenai prodik yang nanti pada selanjutnya bisa kakak-kakak perdalam lewat buku serahan. Dan kita akan memasuki materi program kegiatan peserta didik atau Prodik Penggalang. Satu, pasukan penggalang. Penggalang dinamakan pasukan karena menggalang, mempersatukan, kemudian cara memanggil anggotanya yaitu dengan fluid, pendek 8 kali, panjang 1 kali, atau dengan alat lain sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pasukan memiliki markas atau sanggar. Kemudian pasukan merupakan satuan terpisah. Anggota Pramuka Penggalang itu adalah satuan terpisah, ada putra, ada putri, usianya sekitar 11 sampai 15 tahun.
Kemudian yang kedua, regu atau gardu. Nah, satu pasukan ada 3 atau 4 regu. Nah, satu pasukan ada 3 atau 4 regu. Regu memiliki anggota sebanyak 6 sampai 8. Kemudian setiap regu yang putra namanya pakai hewan atau binatang, yang putri pakai nama bunga. Kemudian yang berikutnya yaitu Dewan Penggalang atau disebut DP. Pemimpin regu utama atau pratama, kemudian pemimpin regu, wakil pemimpin regu, pembina dan pembantu pembina adalah sebagai anggota DP. Kemudian pembina sebagai penasihat, pembimbing dan pengambil keputusan. Kemudian apa tugas DP? Nah, tugas DP yaitu mengurus, mengatur program kegiatan, kemudian mengevaluasi program kegiatan, kemudian mendukung regu dalam kegiatan dan menyelenggarakan pemilihan ketua regu dan ketua pinru dan wakil pinru. Kemudian merekrut anggota baru dan menyiapkan materi kegiatan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Dewan Kehormatan Penggalang. Pembina, pembantu pembina adalah ketua Dewan Kehormatan. Kemudian majelis penggalang yang kelima yaitu mendidik peserta berdemokratis. Kemudian majelis penggalang diketuai oleh perseorangan penggalang yang dipilih dari mereka. Kemudian tugas majelis menyusun aturan yang mengikat seluruh anggota, menetapkan rencana gugus depan dan memberikan persetujuan. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan penggalang. Kegiatan penggalang yang pertama yang mengarah pada peserta memiliki karakter berdinamis, progresif dan menantang. Pembina sebagai kunci pokoknya. Kemudian materi kegiatan ada 4 dari Badan Powell, yaitu health yaitu sehat jiwa raga, kemudian happiness yaitu bahagia, gembira, damai dan syukur, kemudian healthfulness yaitu gotong royong sebagai kepribadian bangsa, dan handicraft yaitu hasta karya atau produk yang menghasilkan. Kemudian yang C, kegiatan latihan rutin, latihan mingguan, latihan gabungan, dan bahkan kegiatan tingkat kuartir cabang berikut kuartir cabang, kuartir ranting, dan kuartir daerah maupun kuartir nasional. Kemudian kegiatan insidental itu seperti kegiatan kemah bakti, penghijauan, dan lain-lain. Demikian materi prodik penggalang yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kakak-kakak mendapatkan tambahan wacana, tambahan pemikiran, atau kakak-kakak malah mengalami kebingungan. Jangan ya kak ya, jangan. Tetapi mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk membina kepangkalan kakak-kakak masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berjumpa kakak-kakakku yang pada saat ini kita akan membicarakan mengenai seragam dan tanda pengenal pramuka penggalang. Yang ada di samping saya, yang ada di samping kiri saya adalah anak adik Hanif. Kemudian yang ada di samping kanan saya adalah adik Akbar. Dua-duanya ini akan menunjukkan kaitannya dengan materi kita pada saat ini, yaitu tentang seragam dan tanda pengenal gerakan pramuka. Pengertian pakaian seragam, yaitu seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka yang bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Wartir Nasional Gerakan Pramuka. Warnanya yang atas adalah coklat muda, yang bawah adalah coklat merah. Kemudian tujuan penggunaan pakaian seragam pramuka yaitu agar anggota gerakan pramuka yang mengenakan memiliki jiwa kesatria, berdisiplin, patriotis, dan memiliki rasa bangga. Kemudian fungsi pakaian seragam pramuka meliputi menumbuhkan jiwa patriot dan kesatuan, kemudian meningkatkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab. Kemudian berikutnya menanamkan dan melatih kesadaran, keindahan, kesopanan, serta ketertiban. Dan berikutnya menanamkan rasa harga diri, kebangsaan nasional, jiwa persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, ngomong-ngomong mengenai tanda pengenal pramuka penggalang, yang pertama adalah tanda umum. Tanda umum meliputi yaitu satu, tutup kepala yang membedakan antara putra dan putri. Kalau yang putra ini pakai baret, kemudian ada tantopnya, yaitu segi panjang, ada jikanya, gambar jikanya. Kemudian yang putri adalah topi apa, Dek? Topi boni. Juga ada tanda jikanya bulat di atas kepalanya. Kemudian tanda umum yang kedua yaitu setangan leher, baik putra maupun putri sama, yaitu panjangnya kurang lebih 100 sampai 120 cm. Kemudian tanda pelantikan, baik putra maupun putri, yaitu memiliki tanda pelantikan. Bedanya kalau putra dipasang di saku kanan, ya, dipasang di saku kanan. Kalau yang putri dipasang di kerah sebelah kiri. Maaf, ini di kiri ya, karena saya di kanan sehingga saya mengatakan kanan. Ini di sebelah di saku kiri. Kemudian yang putri yaitu di kerah bagian kiri. Kemudian selanjutnya yaitu tanda pramuka sedunia atau WOSEM. Kalau yang putra dipasang di atas saku sebelah kanan, yaitu di atas nama. Kemudian yang putri dipasang di sebelah kanan, di kerah sebelah kanan. Ya. Jadi yang kiri tadi tanda pelantikan, yang kanan adalah tanda pramuka sedunia. Lalu tanda satuan. Tanda satuan meliputi apa saja, yaitu satu, tanda regu. Nah, tanda regu yang putri berada di sebelah di lengan kiri. Nah, coba lihat tadi agak geser. Nah, ini tanda regunya. Demikian juga yang putra ada tanda regunya di sebelah kiri juga sama, yaitu di atasnya tanda kesakatan. Kemudian selain tanda regu, yang kedua adalah nomor gugus depan atau nomor gudeg.
di lengan kiri, di lengan kanan, yaitu di tengah, ya, di lengan kanan di tengah. Kemudian tanda wilayah kuartir cabang, yaitu di atasnya nomor bujuk. Nah, di sini juga di atasnya nomor bujuk. Nah, agak geser tunjukkan. Nah, ini tanda wilayah kuartir cabang, ini adalah tanda nomor bujuk. Kemudian di bawahnya adalah tanda wilayah daerah, yaitu tanda kuartir daerah. Itu terkait dengan tanda-tanda, yaitu tanda satuan. Meliputi apa saja kakak-kakak? Yang satu meliputi tanda regu, yang berikutnya nomor budak, yang berikutnya tanda wilayah kuartir cabang, dan yang berikutnya adalah tanda kuartir. Kemudian yang ketiga tanda jabatan. Tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda penghargaan. Ada 3 hal tanda jabatan, yaitu jabatan dari adik-adik ini mempunyai jabatan apa? Misalnya ini strip 1 itu adalah wakil pemimpin regu, karena kakak Hanif ini adalah stripnya 2, yaitu pemimpin regu. Kemudian ke Abad di sana ada strip 3, itu berarti dia mempunyai jabatan, yaitu pinru utama, pemimpin regu utama, atau disebut pratama. Kemudian setelah kita mengetahui tanda jabatan, kita masuk ke berikutnya, yaitu tanda kecakapan. Kecakapan umum atau TKU yang meliputi, kalau bebas geser adik, yang ini ya, dan sini ya. Kalau yang satu itu namanya ramu, cakapan dalam ramu. Kalau dia sudah mencapai rakit, maka ramunya dilepas, dilantik penggalang rakit. Kalau penggalang rakit sudah selesai dan dilantik penggalang terap, maka penggalang rakit dilepas, diganti menjadi penggalang terap. Itu mengenai apa dek? Yaitu tanda kecakapan. Kemudian berikutnya ya, yaitu tanda kecakapan khusus. Jadi ini tanda kecakapan umum, kemudian ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus maksimal dipasang 5. Nah, maksimal 5 dipasang di antara lokasi daerah. Nah, di antara lokasi daerah. Ada 5 di antara lokasi daerah. Nah, sisanya nanti dipasang di serempang seperti ini. Nah, di serempang seperti yang dipakai oleh Kak Hanif ini. Kak Abad juga sebenarnya punya, tapi lupa bawa ya, tidak bawa. Tapi jelas sudah dipasang di Putri ada. Kemudian tanda penghargaan. Nah, tanda penghargaan itu ada Tiska yang usianya bisa sekitar 6 bulan, atau kita mengikuti kegiatan misalnya LT, kemudian mendapatkan tanda penghargaan. Kemudian mengikuti kegiatan yang lain, kemudian ada bintang tahunan, nah, dipakai selama 1 tahun. Dan ada Wiratama yang mengeluarkan adalah kuartir nasional. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tanda penghargaan Pramuka Garuda. Bisa dipegang Kak Hanif? Nah, ini adalah tanda Pramuka Garuda yang pernah diraih oleh Kak Hanif. Kemudian hariannya dipasang di atas saku bagian kiri. Nah, itu terkait dengan seragam dan tanda pengenal Pramuka Penggalang yang sudah kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, dapat dibaca di buku serahan dan dapat diperdalam di buku serahan. Kemudian nanti kakak-kakak bisa semakin tahu, semakin paham, dan semakin bisa untuk menerapkan, karena ini juga masuk dalam materi kegiatan
latihan pramuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota baru